Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Widya Febrianti, NTM 200510100012, kelas Arsitektur Tangga Bencana. Di sini saya akan mempresentasikan kajian preseden yang sudah saya ambil, yaitu bencana banjir Ciliwung. Untuk poin pembahasannya, yang pertama ada latar belakang, kemudian yang kedua ada pembahasan banjir Ciliwung, yang ketiga ada pencegahan dan penanganan banjir Ciliwung. Untuk latar belakang, yang pertama, banjir didefinisikan sebagai tergenangnya suatu tempat akibat meluapnya air yang melebihi kapasitas pembuangan air di suatu wilayah dan menimbulkan kerugian fisik, sosial, dan ekonomi. Banjir merupakan permasalahan tahunan terjadi di DKI Jakarta. Secara umum, penyebab banjir di Jakarta terjadi karena dua faktor utama. Faktor alam, yaitu banjir yang diakibatkan oleh 13 sungai yang melintasi DKI Jakarta, dan faktor manusia, yaitu perubahan fungsi daerah sempadan sungai. Seperti yang kita ketahui, laju pertumbuhan penduduk dan kepadatan penduduk yang tinggi menyebabkan kompleksitas permasalahan lingkungan. Salah satunya adalah permasalahan banjir ini. Laju pertumbuhan penduduk yang tinggi mendesak ruang-ruang terbuka hijau dan sempadan sungai berubah menjadi wilayah-wilayah yang padat dengan permukiman. Akibatnya, daerah resapan air dan wilayah sempadan sungai yang semula sebagai bagian run-off air hujan pun menjadi tidak optimal. Curah hujan yang tinggi berafiliasi dengan minimnya ruang terbuka hijau dan tidak optimalnya fungsi sungai menyebabkan terjadinya banjir. Seperti contohnya perubahan penggunaan lahan di kawasan Jakarta, Bogor, dan Depok yang telah memberi dampak terhadap frekuensi, debit, dan volume banjir di daerah aliran sungai Ciliwung yang mengakibatkan kerusakan dan kerugian material maupun non-material, terutama di bagian hilir Sungai Ciliwung. Dan untuk Sungai Ciliwung, Sungai Ciliwung merupakan sungai terbesar yang melintasi kota Jakarta yang sejak zaman dahulu tercatat selalu memberi masalah berupa banjir bagi penduduk Jakarta. Sungai Ciliwung ini berasal dari lereng utama Gunung Pangrango dengan elevasi 3.019 meter, mengalir menyusuri lereng gunung dan melalui kota Bogor, Depok, dan Jakarta, serta bermuara di Teluk Jakarta. Kemudian apa sih penyebab banjir Ciliwung ini? Penyebab banjir Ciliwung ini dibagi menjadi dua, yaitu yang secara alami. Yang pertama ada curah hujan tinggi, yang kedua ada sedimentasi. Kemudian faktor yang kedua adalah akibat dari manusia. Yang pertama adalah perubahan kondisi daerah aliran sungai atau DAS. Yang kedua ada kawasan kumuh dan sampah. Kemudian yang ketiga ada rusaknya hutan atau hilangnya vegetasi alami, atau biasanya kita menyebutnya dengan ruang terbuka hijau. Kemudian sebelum kita ke dampak banjir Ciliwung, apa sih penyebab banjir di Ciliwung ini? Penyebab banjir di Ciliwung ini tuh sangat beragam. Namun yang utama adalah sedimentasi pada sungai, yaitu mendangkalnya sungai akibat dari penumpukan material-material seperti lumpur yang ada di Sungai Ciliwung. Kemudian yang kedua ada curah hujan yang tinggi. Curah hujan yang tinggi ini berpengaruh pada intensitas air hujan yang ditampung oleh sungai tersebut, sehingga apabila semakin deras dan semakin lama intensitas hujannya, maka Sungai Ciliwung ini akan meluap. Kemudian yang kedua ada akibat dari manusia, perubahan kondisi DAS. Perubahan kondisi DAS ini seperti maraknya
permukiman di bantaran Sungai Ciliwung, permukiman ilegal. Kemudian permukiman ilegal tersebut menjadi poin kedua, yaitu adalah menjadi sebuah kawasan yang kumuh dan sampah. Dengan adanya permukiman tersebut, kawasan Sungai Ciliwung ini makin banyak menghasilkan sampah, seperti tidak hanya sampah-sampah rumah tangga saja, namun juga sampah-sampah perabotan rumah tangga, seperti kasur, kemudian ada meja, dan juga masih banyak lagi. Kemudian yang ketiga ada rusaknya hutan atau hilangnya vegetasi alami. Semakin berkurangnya badan sungai yang ada di Sungai Ciliwung ini, yang beralih fungsi menjadi sebuah permukiman padat penduduk, maka ruang terbuka hijau yang ada di area tersebut juga hilang. Akibatnya, tidak adanya area resapan air, tidak memaksimalkan air yang turun untuk turun ke tanah, maka air tersebut langsung dibuang ke sungai. Kemudian, apa sih dampak dari banjir Ciliwung ini? Untuk dampak yang pertama yaitu dampak fisik. Dampak yang bisa kita rasakan yaitu rusaknya rumah, rusaknya perabotan rumah tangga akibat tergenang dari banjir tersebut. Kemudian jalanan-jalanan juga seperti aspal yang rusak, kemudian aspal yang mungkin ada akibat dari derasnya aliran sungai tersebut, ada rumah yang roboh, rumah yang terbawa genangan arus, ataupun jalan-jalan seperti jembatan penghubung yang putus akibat dari dampak fisik dari banjir ini. Kemudian yang kedua ada dampak ekonomi. Dampak ekonomi saat banjir ini sangat terasa sekali, karena apabila banjir ini terjadi, otomatis untuk kawasan pertokoan, pasar, dan lain-lain yang terdampak pun akan tutup dan tidak bisa beroperasi. Akibatnya, perekonomian yang ada di area tersebut lumpuh sampai dengan air banjir tersebut surut. Kemudian untuk dampak kesehatan ini sangat banyak, seperti diare, kemudian penyakit kulit. Yang paling sering terjadi jika banjir itu penyakit kulit. Kemudian ada juga penyakit dari virus tikus. Kemudian untuk dampak lingkungannya yaitu sampah-sampah yang menggunung di area sungai akibat dari sungai meluap. Akibatnya sampah tersebut keluar dari badan sungai tersebut dan menuju ke area permukiman. Dan juga lumpur-lumpur yang dibawa oleh arus sungai ini juga masuk ke dalam permukiman. Kemudian pencegahan dan penanganan banjir Ciliwung. Untuk pencegahan, yang pertama ada penyuluhan kebencanaan di sekolah dan masyarakat di wilayah area tepian Sungai Ciliwung. Penyuluhan kebencanaan ini harus terus dilakukan oleh pemerintah maupun masyarakat ataupun organisasi kemanusiaan yang ada di Jakarta maupun sekitarnya. Namun warga-warga sudah dibekali oleh peringatan dini yang dibentuk oleh pemerintah melalui sistem peringatan dini dari apabila air sudah memasuki siaga 1, siaga 2, siaga 3, apabila sudah mulai tidak bisa diantisipasi atau mulai terjadi banjir,
para warga akan mendapatkan SMS dari pemerintah untuk informasi untuk menginformasikan bahwa akan terjadi banjir dan mereka harus mengungsi. Kemudian yang kedua ada penentuan jalur evakuasi dan titik kumpul. Penentuan jalur evakuasi dan titik kumpul ini sangat penting untuk dilakukan. Tujuannya adalah sebagai penentu, sebagai apabila nanti terjadi banjir secara tiba-tiba ataupun banjir susulan dan lain-lain, jalur evakuasi ini harus sudah diketahui oleh warga dan titik kumpul evakuasi warga ini harus tahu di mana tempatnya. Jadi untuk mencegah terjadinya warga hilang atau warga terbawa arus akibat mereka ingin mengungsi namun tidak mengetahui jalur evakuasi yang aman dan tidak mengetahui titik kumpul yang seharusnya harus mereka tuju. Kemudian yang ketiga adalah pemerintah kota harus memberikan larangan tegas mengenai membuang sampah. Seperti yang kita ketahui, bantaran Sungai Ciliwung ini di berita-berita maupun jurnal yang saya ambil itu sangat banyak menumpuk dan menimbun sampah dari masyarakat-masyarakat yang ada di bantaran sungai, di permukiman bantaran Sungai Ciliwung maupun kiriman dari kawasan lain. Nah, harusnya pemerintah sebisa mungkin memberikan larangan tegas karena semakin menggunung sampah yang ada di Sungai Ciliwung, maka air air pun tidak bisa dibendung juga karena air pun juga harus melewati pintu-pintu air kan, karena jika sampah ini menutup pintu air yang ada maka otomatis jalur untuk lewatnya air untuk keluar itu tidak ada. Kemudian untuk penanganan yang pertama, masyarakat bergotong royong membuat tanggul sebagai antisipasi awal. Untuk poin pertama ini, beberapa masyarakat juga sudah mulai mengetahui dan menyadari mengenai resiko yang mereka hadapi karena tinggal berada di kawasan bantaran sungai. Kemudian yang kedua, membuat ruang terbuka hijau di sempadan sungai yang juga berfungsi sebagai area resapan air. Badan Sungai Ciliwung ini beberapa beralih fungsi menjadi sebuah permukiman penduduk ilegal yang tidak diakui oleh pemerintah, seperti itu. Akibatnya ruang terbuka hijau di situ tidak ada, beralih fungsi. Maka penanganan yang bisa dilakukan oleh pemerintah adalah membuat ruang terbuka hijau di sempadan sungai yang juga berfungsi sebagai area resapan air, yang mana apabila terjadi hujan, air bisa diresap oleh tanah sehingga air hujan tidak langsung turun ke sungai. Kemudian untuk yang ketiga, pemerintah kota harus selalu memantau sistem drainase setiap pintu-pintu air yang tersebar. Karena berdasarkan jurnal dan berita-berita yang saya dapat, bahwa beberapa pintu-pintu air dan sistem drainase di kota Jakarta ini tidak berfungsi dengan baik atau mengalami kegagalan, yang mana hal ini sangat berpengaruh terhadap kondisi banjir saat hujan terjadi. Pemerintah harus selalu mengevaluasi
pintu-pintu air dan sistem drainase secara berkala agar air dapat dapat mengalir dengan semestinya, tidak hanya menumpuk dan hingga terjadi banjir ini. Kemudian yang keempat, melakukan normalisasi di Sungai Ciliwung dalam bentuk pelebaran dan pendalaman sungai. Untuk poin keempat ini, pemerintah Kota Jakarta sudah mulai melakukan penanganannya dengan mengeruk dasar sungai, mengeruk lumpur-lumpur yang ada di Sungai Ciliwung ini dan melebarkan badan sungai. Namun hal ini masih tidak bisa uh, hal ini masih tidak bisa menjadi penanganan banjir ini agar tidak terjadi, karena meskipun pemerintah Kota Jakarta sudah mulai melakukan pengerukan, pelebaran area sungai, namun banjir ini tetap tidak bisa diatasi. Karena setiap tahun pun peningkatan debit air yang ada di Sungai Ciliwung pun semakin naik. Seperti itu. Kemudian yang kelima, ada merelokasi kawasan pemukiman ilegal yang berada di area bantaran Sungai Ciliwung. Seperti yang sudah kita ketahui bahwa memang area bantaran Sungai Ciliwung ini dihuni oleh para warga atau masyarakat yang sedang merantau atau berurbanisasi. Jadi karena kawasan ini lebih banyak dihuni oleh penduduk dengan penghasilan rendah atau ke bawah, dan juga akibat dari melonjaknya urbanisasi di area ini. Karena semakin tinggi urbanisasi di Jakarta, semakin berkurang juga lahan untuk tempat tinggal. Akibatnya para warga yang merantau ini mau tidak mau mereka harus mencari tempat tinggal bahkan di area yang terdampak mungkin beresiko terhadap bencana banjir ini. Namun beberapa warga di area bantaran Sungai Ciliwung ini beberapa sudah mulai sadar dan mau untuk pindah ke rumah susun yang sudah disediakan oleh pemerintah. Namun beberapa dari warga juga masih banyak yang tidak mau untuk direlokasi atau dipindah dengan alasan uang kompensasi yang tidak sepadan, kemudian permasalahan tidak betah tinggal di rusun akibat ekonomi ataupun sosialnya. Namun pemerintah pun tidak bisa memaksa mereka untuk pindah dari kawasan tersebut. Karena meskipun kawasan permukiman ini dinilai ilegal, namun warga yang tinggal masyarakat yang tinggal di area tersebut tetap membayar PBB. Akibatnya pemerintah pun serba salah. Mereka mau merelokasi dengan alasan bahwa kawasan ini ilegal memang benar, namun mereka membayar PBB. Apabila tidak direlokasi, otomatis badan sempadan sungai Ciliwung ini pun akan dilebarkan pun tidak bisa karena masih menjadi area permukiman penduduk. Seperti itu.
Sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.